Di Kopma itu punya banyak banget kegiatan yang biasa dilakukan bersama-sama. Karena kita punya yang sebutannya sebagai proker agenda, pasti kita ada kegiatan yang berbasis periodik ataupun berbasis eventual. Nah, yang pasti karena kita punya kegiatan sebegitu banyaknya, pasti ada yang sebutannya sebagai persiapan. Nah, biasanya di persiapan itu adalah hal yang paling menyenangkan nih. Entah itu kita akan berbagi pengalaman terkait dengan masalah yang ada, ataupun kita berbagi pengalaman terkait dengan solusi yang akan kita berikan. Lalu mungkin kita bakal diskusi banyak hal deh untuk melakukan persiapan itu. Dan kalau di Kopma, kalian semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang part-timer. Jadi cocok banget buat kalian yang akan mencoba dalam dunia keprofesian kayak gitu. Dan terakhir nih, kalau menurutku kegiatan yang paling sering, yang paling seru adalah kegiatan kalau kita sedang berada di sekretariatan Kopma. Karena di Kopma ini punya banyak anggota yang pasti di setiap waktu-waktu senggang ataupun di luar aktivitas perkuliahan, pasti banyak banget anak yang datang sekedar untuk berdiskusi, mengerjakan tugas, ataupun sekedar bermain kartu ataupun permainan lainnya. Jadi seru banget sih kalau di Kopma kegiatannya. Nah, bedanya antara UKM TDC dan Kopma, yang paling utama itu adalah kalau di Kopma menggunakan asas perkoperasian. Jadi sistem bisnis yang bakal dilangsungkan oleh teman-teman itu juga pasti akan berbeda, kayak gitu sih. Itu yang paling mencolok kalau perbedaannya. Kalau misal kalian mau tahu gimana lebih jelasnya, langsung aja deh gabung di Koperasi Mahasiswa. Yang pasti bakal banyak banget keuntungan yang akan teman-teman dapatkan nih. Yang pertama, kalian bisa mendapatkan wadah untuk pengembangan diri, terutama pengembangan dalam dunia perbisnisan. Lalu yang kedua, kalian bisa memiliki relasi yang lebih luas. Karena kalau semisal di Kopma, kalian akan sering banget diskusi ataupun bertukar pikiran bersama dengan angkatan yang di atas kalian ataupun yang ada di bawah kalian. Nah, yang ketiga nih, kalian pasti dapat yang namanya scam, kayak gitu. Nah, kalau misal kalian mau daftar di Koperasi Mahasiswa, caranya bakal mudah banget. Yang pertama, kalian harus membayar simpanan pokok sebesar Rp10.000 dan juga simpanan wajib untuk di bulan pertama senilai Rp15.000. Jadi nanti total kalian membayar sebesar Rp25.000. Dan transfernya ke rekening ini ya. Dan jangan lupa bukti pembayarannya harus kalian simpan. Dan kalau misal kalian sudah melakukan pembayaran, langsung aja isi formulir untuk anggota baru dan kalian nanti akan menunggu ya kurang lebih beberapa hari lah terkait dengan validasinya. Kalau misal sudah tervalidasi, kalian akan dikirimkan nomor anggota melalui WhatsApp ataupun melalui email kalian. Dan ya kurang lebih semudah itu sih. Dan yang pasti kalian akan diundang ke grup K32 untuk mendapatkan info terupdate dari Koperasi Mahasiswa. Kalian tetap boleh gabung kok, karena di Kopma itu nggak hanya mempelajari tentang perkoperasian, tapi banyak banget hal yang mungkin tidak kalian dapatkan dalam dunia perkuliahan. Dan kalau misalnya kalian ngerasa, Mas aku nggak paham nih tentang perkoperasian, jangan khawatir. Karena sedari awal kalian pasti didampingi, dan berjalan waktu kalian akan semakin memahami perkoperasian itu sebenarnya seperti apa. Dan bedanya seperti apa, kayak gitu ya. Ya, tergantung kondisi dan situasi sih. Kalau semisal ngelihat dari tahun lalu, itu pendaftar Kopma sampai 500-an lebih. Nah, jadi kalau kondisinya kayak gitu memang harus dibatasi. Jadi buat kalian yang pasti jangan ragu-ragu untuk daftar di Koperasi Mahasiswa. Karena akan banyak banget pengalaman baru yang kalian dapatkan dan akan banyak banget pengalaman yang unik yang tidak kalian dapatkan di tempat manapun.